Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Nahmaduhu nahmadullaha 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Summa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadinil hadi minad dolali wa afdalis sahbi wa khairi ali. Amma ba'du. Para jamaah yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita bisa kembali bermuajahah, bisa kembali berjumpa di masjid yang mubarak ini, ya, dalam rangka menggugurkan sebagian kewajiban kita sebagai seorang muslim, thalabul ilmi, yang mana Rasulullah SAW bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya itu wajib bagi setiap muslim. Tak lupa juga kita bersalawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Baik ikhwan sekalian, ya, sesuai dengan jadwal judul dari flyer itu kita akan membahas seputar permasalahan kontemporer, ya, permasalahan baru, ya, yang tidak ada di zaman klasik, ya, terkait dengan fikih puasa. Setelah sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas definisi puasa, kita juga sudah membahas apa saja rukun-rukun puasa, dan kita juga sudah membahas apa saja yang dapat membatalkan puasa, baik membatalkan puasa plus pahalanya dan juga yang membatalkan pahala puasa saja tanpa membatalkan puasanya. Nah, sekarang kita akan membahas permasalahan-permasalahan kontemporer yang terkait dengan puasa. Baik, yang pertama, qala rahimahullahu ta'ala ma hukmu qatratil aini lis-shaim. Yang pertama adalah permasalahan menggunakan tetes mata bagi orang yang berpuasa. Dan ini sudah sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu, ya, bahwasannya menggunakan tetes mata bagi orang yang berpuasa itu ada khilaf, ada perdebatan di kalangan ulama. Pendapat yang pertama, tidak membatalkan puasa. Alasannya kenapa? Karena mata itu bukan bagian dari manfaz maftuh, bukan bagian dari rongga terbuka, yang ketika masuk darinya sesuatu ke dalam jauf itu tidak sampai membatalkan puasa kita. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua yang menganggap mata itu bagian dari manfaz maftuh, yaitu rongga terbuka, maka pendapat yang kedua menyimpulkan menggunakan tetes mata itu dapat membatalkan puasa. Ya, ala kulli hal ini ranahnya ranah khilafiyah. Ya, kalau saya pribadi condong ke pendapat yang pertama, menggunakan tetes mata tidak sampai membatalkan puasa. Meskipun rasa dari tetes mata itu, ya, ada di tenggorokan kita, nah, itu tidak membatalkan puasa. Dan senada dengan apa yang difatwakan oleh Darul Ifta Al-Urduniyah, ya, disebutkan di dalam fatwanya, qatratul aini la tubtilus siyama wa in ahassa bi ta'miha fi halqihi. Menggunakan tetes mata itu tidak membatalkan puasa meskipun dia merasakan ada sesuatu yang ada di tenggorokannya. Alasannya kenapa? Li'annal aina laysat manfadan maftuhan ilal jawf. Ya, ini alasannya karena mata bukan bagian dari rongga terbuka, ya, yang masuk darinya sesuatu dapat membatalkan puasa.
Dan ini kita sudah bahas apa saja rongga terbuka yang dapat membatalkan puasa pada pertemuan yang lalu. Ya. Yang pertama hidung, yang kedua mulut, yang ketiga telinga, yang keempat kubul, dan yang terakhir dubur. Nah, ini dia 5 rongga terbuka yang apabila masuk ke dalamnya sesuatu sampai ke jauh ke dalam tubuh kita, maka dapat membatalkan pahala puasa. Baik, kemudian permasalahan selanjutnya. Hal qatratul udhuni wal anfi tubtilus siyam. Apakah menggunakan tetes telinga dan tetes hidung dapat membatalkan puasa? Ya, tentu ikhwan sekalian sudah tahu jawabannya ya. Karena kan hidung dan telinga itu bagian dari rongga terbuka ya. Yang ketika masuk darinya sesuatu itu dapat membatalkan puasa. Tapi mimbabil barokah ya, bentuk keberkahan kita ya. Kita tetap harus membaca ibaroh ya, redaksi dari kitab-kitab para ulama ya. Sebagai bentuk apa? Kita mencari berkah dari tulisan-tulisan mereka. Ya. Beliau mengatakan qatratul anfi wal udhuni tubtilani as-shauma. Ya, menggunakan tetes hidung dan menggunakan tetes telinga, keduanya dapat membatalkan puasa. Li'annal anfa wal udhuna manfadhani maftuhani ilal jawf. Karena hidung dan telinga keduanya adalah rongga terbuka yang menuju ke dalam jawf, ke dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya, ya, permasalahan selanjutnya, hal yu'adziru ad-dam an-nazilu minal anfi fi nahari Ramadan ala sihhati siyam. Nah, ini menjadi permasalahan. Apa hukumnya kalau ada seseorang yang sedang berpuasa, kemudian dia mimisan? Apakah mimisan di siang Ramadan saat berpuasa itu dapat membatalkan puasa? Nah, ini biasanya terjadi di negara yang cuacanya ekstrim. Termasuk di Sudan waktu itu saya pernah ngalamin itu mimisan karena saking panas. Ya, saking panasnya. Bulan Ramadan itu puncak dari musim panas. Kalau di Timur Tengah itu kerasa banget panasnya. Kalau di Indonesia nggak kerasa. Ini aja kita di Sya'ban aja musim dingin ya. Ibaratnya ya, musim hujan terus gitu. Nah, kalau di Timur Tengah itu mulai dari Sya'ban itu sudah panas. Dan puncak panasnya itu nanti di bulan Ramadan. Makanya kenapa dinamakan Ramadan? Orang Arab itu biasa menamakan bulan itu sesuai dengan kondisinya. Dinamakan Ramadan karena di bulan itu bulan yang puncak, yang menjadi puncak dari musim panas. Ya, Ramadan diambil dari kata romdo. Romdo itu artinya panas yang membakar. Jadi kalau kita keluar rumah itu kena cahaya matahari, wah rasanya udah kayak di pinggir oven. Ya, di pinggir oven itu rasanya. Kayak ya, mungkin ikhwan pernah ya, berdiri di samping oven yang besar. Nah, itu rasanya mirip seperti itu. Ya, kalau kita keluar dari rumah. Dan kalau terlalu lama terkena paparan matahari, itu kita hidung bisa sampai keluar darah, mimisan saking panasnya. Nah, kasus ini bagaimana hukumnya kalau orang yang sedang berpuasa itu mimisan? Dijelaskan oleh Darul Ifta Al-Urduniyah, ad-damu an-nazilu minal anfi fi nahari Ramadan la yu'assiru ala sihhat. Oh iya. Ya, jadi ad-dam an-nazilu minal anfi fi nahari Ramadan la yu'athiru ala sihhati shaumi. Darah yang keluar dari hidung di siang Ramadan itu tidak sampai merusak keabsahan puasa. Illa, kecuali idza wasala ila jawfi shaimi minhu syai'un au ta'ammada tarkahu fabtala'ahu fayafsudu shaumuhu wa yumsiku yaumahu li hurmati syahri. Nah, kata beliau di sini kecuali, dikecualikan
apabila dari darah tersebut tertelan, ya, tertelan, atau dia sengaja meninggalkan darah itu di hidung, ya, kemudian ketika dia tiduran darahnya itu masuk ke dalam rongga, ya, ke dalam tenggorokan, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa. Ya, jadi kesimpulannya, apakah orang yang mimisan saat di siang Ramadan itu dapat membatalkan puasa? Hukum asalnya tidak. Jawabannya hukum asalnya tidak, kecuali jika sebagian dari darah itu masuk ke dalam tenggorokan kita. Ya, baik itu dengan sengaja dia tiduran atau dia sengaja membiarkan darah tersebut ada di hidungnya sampai tertelan, maka puasanya batal. Konsekuensinya apa kalau sudah batal? Kalau sudah batal, konsekuensinya dia wajib untuk menahan pada hari itu juga. Kurang pendek apa Ustaz? Atau nyaman dipegangin aja? Ya, dipegang aja. Oh, ya dah. Apa ya? Ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, konsekuensinya apa? Kalau puasanya sudah batal, maka konsekuensinya fayafsudu shaumuhu wa yamsiku yaumahu li hurmati syahri. Maka wajib bagi dia untuk menahan. Ya. Meskipun puasanya sudah batal, bukan berarti dia boleh makan minum di siang Ramadan, enggak. Dia tetap wajib untuk menahan. Dan nanti setelah selesai bulan Ramadan, dia wajib mengkodok hari di mana dia itu batal. Ya, jadi ini perlu kita edukasi kepada saudara-saudara kita yang lain. Ketika puasa seseorang itu sudah batal di siang Ramadan, bukan berarti dia boleh makan minum seenaknya. Sekalipun sendiri, ya, sekalipun sendiri tetap nggak boleh. Ya, tetap diharamkan. Ya, dia wajib untuk imsak, wajib untuk menahan diri sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Ya, karena banyak yang masih menganggap kalau udah batal udah boleh makan minum. Ya, enggak seperti itu konsekuensinya. Ya, tetap dia harus menahan diri dari makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Kenapa seperti itu? Lihurmati syahri. Alasannya untuk memuliakan dan menghormati bulan suci Ramadan. Ya, wa alaihi qada'u dzalikal yaumi ba'da Ramadan, dan dia wajib mengkodok puasa di hari di mana dia batal. Kemudian selanjutnya, ya, poin selanjutnya, ma hukmu istimalir rawaihi al-itriyah wal bukhuri wal wurudi waroihani fi nahari Ramadan. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang mungkin jarang dibahas. Apa hukumnya menggunakan wangi-wangian di siang Ramadan? Entah itu parfum, entah itu setela gitu ya. Entah itu bukhur. Tahu bau Bapak bukhur itu apa? Bukhur itu ya, parfum Arab yang dibakar. Nah, itu bukhur, pewangi ruangan yang dibakar itu bukhur. Nah, iya, atau kemenyan mudahnya. Bahasa kitanya kemenyan. Nah, apa hukumnya menggunakan wangi-wangian, ya, baik bentuknya yang semprot, ya, atau yang roll on atau yang bakar, nah, ketika kita sedang berpuasa? Ar-rawaihu al-itriyah wal bukhur laisat min mufattiratis siyam. Hukum asalnya wangi-wangian itu tidak termasuk bagian dari pembatal puasa. Ya, jadi kalau kita menghirup parfum, menghirup wangi-wangian, itu hukum asalnya tidak batal puasa kita. Ini hukum asal, artinya ada kondisi di mana yang dapat membatalkan puasa. Lakin
yusannu tarkuha lima fiha minat taraffuhi alladzi la yunasibu hikmatas shaumi. Akan tetapi kata musonif, ya, kata pengarang, dan juga menurut mayoritas ulama, menggunakan wangi-wangian di siang Ramadan saat berpuasa itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh karena disunnahkan dan dianjurkan bagi kita yang sedang berpuasa untuk meninggalkan perkara-perkara yang mengangkat kesejahteraan. Karena ini bukan bagian dari hikmah puasa. Ya, hikmah puasa kita harus tawadu. Ya, harus kita tawadu, harus merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ramadan ini kan bulan tarbiyah. Bulan di mana kita sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus memiliki sifat yang zuhud di sana. Kita harus memiliki kekuatan untuk melawan hawa nafsu di sana. Ya, kita juga dituntut untuk membiasakan diri dalam melakukan amal-amal soleh, ya, memperbanyak amal soleh, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, itu makanya kita katakan bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, ya, bulan pendidikan. Ya, siapa saja yang lolos bulan tarbiyah maka akan terlihat efeknya itu nanti setelah Ramadan. Nah, tapi kalau dia nggak kelihatan tuh efeknya setelah Ramadan, tandanya dia belum lolos. Ya, belum lolos dididik selama 1 bulan di bulan Ramadan tersebut. Ya, semoga kita semua termasuk orang-orang yang lolos ya. Amin. Ya, kita kembali. Lakin yusannu tarkuha lima fiha minat tarafuhi alladzi la yunasibu hikmatas shaum. Ya, jadi menggunakan wewangian di siang Ramadan itu hukumnya makruh. Ya, karena menyelisihi hikmah. Ya, hikmahnya itu kita dituntut untuk zuhud, ya. Kita dituntut untuk tawadhu, ya, ketika kita sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya. Kemudian, ya, kasusnya amma idza betala'a aina dukhanil bukhuri fa innahu yuftir. Ya, tadi kita sampaikan menghirup aroma wangi-wangian itu tidak sampai membatalkan puasa. Tidak sampai membatalkan puasa. Menggunakan wewangian hukumnya makruh. Menghirup wewangian dengan syahwat juga hukumnya makruh. Ya, menghirup wewangian dengan syahwat. Ya, kita nikmatin itu wangi coklat misalnya. Kita nikmati wangi coklat, wangi bubble gum gitu ya. Nah, ini wangi-wangi makanan pokoknya. Strawberry itu kita nikmatin. Itu hukumnya makruh. Kalau sampai ada sesuatu yang kita hirup itu masuk ke dalam tubuh kita, ya, melalui hidung, ya, maka puasa kita batal. Ya, contohnya bukhur. Bukhur itu kan dibakar. Ada abu-abunya di situ ya. Ya, dari abu tersebut masuk melalui hidung kita atau masuk melalui mulut kita, itu dapat membatalkan puasa. Nah, ini makanya perlu hati-hati. Ya, gitu. Meskipun tidak sengaja, ya, meskipun kalau penjual sate, ya, kalau dinikmatin, ya, ini syaratnya kalau dinikmati, ya, menghirup dengan syahwat, maksudnya menghirup dengan menikmati aromanya, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sekedar menghirup, ya, tidak sampai menikmati, tidak sampai mengikuti syahwat, maka tidak masalah. Ya, tidak sampai dimakruhkan. Gitu. Kapan dimakruhkan mencium aroma? Kalau kita mencium aroma tersebut dengan syahwat. Mau itu parfum, mau itu masakan, ya, istri lagi masak rendang gitu ya, dihirup aromanya, itu hukumnya makruh. Gitu. Jadi menghirup aroma itu bisa menjadi dimakruhkan kalau kita menghirupnya itu dengan syahwat. Tapi kemudian selanjutnya, permasalahan selanjutnya masih dalam permasalahan menghirup. Apa hukum menghirup fix? Ini sempat dibahas kemarin sedikit ya, fix ya, yang apa? Ada fix yang biru, yang warna biru. Itu kita hirup. Apa hukumnya? Ma hukmu istimali su'ud wa tabkhirati wastinsyaku fix fi nahari Ramadan. Ya. Apa hukumnya menggunakan apa yang buat pelega hidung gitu ya.
Kemudian juga ya pokoknya untuk melegakan hidung lah. Istimalu su'ud wa tabkhirati, fix dalam kurung fi nahari Ramadan yuftiru. Ya, dapat membatalkan puasa. Menggunakan fix atau pelega hidung lainnya di siang Ramadan dalam keadaan berpuasa itu dapat membatalkan puasa. Alasannya kenapa? Li'anna hadhihi al-mustakhdharati ibaratun an mawadin tadkhulu bil istinsyaqi ila ri'ataini. Karena ya, yang tadi kita sebutkan ya fix atau yang lain semacamnya itu adalah sebuah ibarah, sebuah merek yang digunakan untuk sebuah zat yang cara penggunaannya itu kita hirup melalui hidung dan sampai ke paru-paru. Artinya ada sesuatu, ada zat yang masuk melalui hidung ke paru-paru kita. Dan konsekuensinya dapat membatalkan puasa. Wa huma minal jauf wa ala man istamala imsak baqiyatal yaum li hurmati syahr. Dan barang siapa yang menggunakan fix dan sejenisnya di siang Ramadan maka puasanya batal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia wajib imsak, wajib menahan sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang ketiga, dia wajib mengqadha nanti setelah selesai bulan Ramadan. Ya, ini dia 3 konsekuensinya. Tapi sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Bagaimana hukumnya kalau ada seorang perempuan yang sedang puasa kemudian haid? Apakah perempuan yang haid itu diwajibkan juga untuk menahan dari makan minum di siang Ramadan? Jawabannya disunnahkan. Ya, kalau perempuan yang haid itu jawabannya disunnahkan, tidak wajib. Dia boleh makan tapi sendiri, di dalam ruangan sendiri. Tapi sunnahnya dia menahan. Ya, dia disunahkan menahan. Tapi kalau mau makan silahkan. Berbeda dengan orang yang puasanya batal tanpa uzur. Ya, contohnya dia sengaja nggak mau puasa atau dia sengaja membatalkan puasanya dengan makan dan minum, maka tidak ada toleransi bagi dia. Maka wajib bagi dia untuk menahan dari makan dan minum. Begitupun orang yang jima di siang Ramadan. Ya, orang yang jima di siang Ramadan konsekuensinya besar. Ya, dia wajib membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Kafarohnya yang pertama, dia dituntut untuk membebaskan budak. Mampu nggak membebaskan budak? Kalau nggak mampu, kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, baru dia membayar fidyah atau membayar memberi makan 60 fakir miskin. Ya, satu harinya 60 porsi untuk fakir miskin. Ini bagi yang jima di siang Ramadan. Dan wajib bagi dia untuk imsak, untuk menahan, nggak boleh makan minum. Ya, nggak boleh makan minum. Mentang-mentang udah batal, dia mau makan atau minum, nggak ada toleransi. Kalau dia nekat, ya makan dan minum, maka dia berdosa. Dia akan berdosa. Jadi kaidahnya gini. Orang yang batal puasanya di siang Ramadan tanpa uzur, garis bawah tanpa uzur, ya berbeda dengan orang yang uzur. Tanpa uzur, maka wajib bagi dia imsak di siang Ramadan li hurmati syahr, untuk menghormati bulan suci. Kalau dia makan atau dia minum, maka dia berdosa. Kenapa? Karena wajib bagi dia untuk menahan sekalipun kondisi dia sudah tidak dalam keadaan berpuasa. Itu sebagai hukuman ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan perempuan yang haid dan nifas. Perempuan yang haid itu kan ada uzur ya. Dan itu tidak bisa diatur, tidak bisa disetting gitu ya. Kapanpun haid itu datang ya kita nggak tahu ya, perempuan ini nggak tahu. Mungkin ada sebagian yang tahu jadwal-jadwalnya, tapi sebagian lagi ada yang haidnya tidak teratur, yang nanti kapan nah, itu tidak bisa ditentukan. Nah, sehingga bagi perempuan yang haid itu hukumnya sunnah ya, sunnah untuk menahan.
Kalau mau makan boleh, tapi dianjurkan untuk menahan. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau misalnya sosoknya saudara-saudara kita yang mencari nafkah bebannya itu sangat berat, kita kan mungkin di ruangan kemasen kondisinya bisa dienakin ke ibadah di puasa juga itu sampai ada para nelayan yang kulit panggung dan lain-lain. Itu sejauh mana Ustaz keringanannya ini? Apakah dia boleh membatalkan puasa? Apakah harus kekeh puasa? Ya. Jadi orang yang berprofesi dengan profesi yang berat, hukum asalnya dia tetap wajib berpuasa. Hukum asalnya. Tapi kalau di tengah-tengah Ramadan, ya di tengah-tengah di siang hari, dia merasa sulit, merasa berat, nggak sanggup, maka dia boleh berbuka dan tidak berdosa. Ya, jadi bagi pekerja, ya pekerja yang kerjaannya itu berat, hukum asalnya pertama dia puasa dulu. Ya, dia harus niat puasa di hari tersebut. Adapun kalau dia dapati adanya masyaqqah, kesulitan, di tengah-tengah dia bekerja, dia merasa wah mau pingsan ini. Kalau nggak makan saya pingsan, maka dia boleh berbuka. Ya, boleh dia makan, boleh dia minum. Karena apa? Uzur, dia mendapatkan uzur. Uzurnya apa? Uzurnya itu masyaqqah, kesulitan. Gitu. Ini diperbolehkan. Enggak, jadi makannya itu cuma sekedar untuk menjaga daya tahan tubuh dia saja. Ya, setelah dia kenyang, setelah dia terisi energinya, udah nggak ngerasa pengen pingsan, udah dia disunahkan untuk imsak. Ya, tidak boleh lagi makan minum. Iya. Baik. Ya, sebenarnya nanti itu akan kita bahas, tapi nggak apa-apa. Ya, sudah duluan ditanya. Ya, bagaimana cara kumur-kumur ya saat wudhu bagi orang yang sedang berpuasa. Nah, jadi orang yang berpuasa itu disunahkan kumur-kumurnya tidak berlebihan, ya, tidak sampai berlebihan. Adapun hanya 3 kali itu nggak masalah. Misalnya 1, ya, tapi jangan sampai dikumur terlalu berlebihan yang bisa berpotensi masuk ke dalam tenggorokan. Ya sekedar digerakkan saja airnya, kemudian dibuang. 1, kemudian 2 kali, kemudian ketiga kali. Gak boleh lebih dari 3. Kalau lebih dari 3, gak batal puasanya, tapi makruh. Ya, gak batal puasanya tapi makruh. Tapi kalau ketelan, ya, kumur-kumur yang keempat, misalnya kumur-kumur yang keempat itu nggak sengaja ketelan, maka batal puasanya. Ya, meskipun nggak sengaja. Tapi kalau kumur-kumur pertama, kumur-kumur kedua, kumur-kumur ketiga, nggak sengaja ketelan, nggak batal puasanya. Ini nggak sengaja, tapi masih di ranah kumur-kumur pertama sampai ketiga, karena ini kumur-kumur yang disunahkan. Adapun kumur-kumur keempat, kelima, keenam dan selebihnya itu tidak disunahkan. Itu hukumnya makruh. Maka ketika ketelan, meskipun nggak sengaja, maka puasanya batal. Gitu. Jadi intinya ketika kita berpuasa, ya sedang puasa, kemudian kita wudhu dan kumur-kumur, disunahkan di sini adamul mubalaghah, nggak boleh berlebihan kumur-kumurnya. Sekedarnya aja, sesuai dengan tuntutan syariah. Ya 3 kali wudhu, 3 kali kumur-kumur, 3 kali, nggak boleh lebih dari itu. Ibu-ibu yang lagi masak, Ya. Nah, bagi ibu-ibu yang mencicip makanan itu mendapatkan rukhsah, ya, mendapatkan keringanan. Yang penting tidak sampai tertelan. Ya, dia mencicip, kemudian langsung dilepehin, terus kumur-kumur 1 kali atau 2 kali, udah cukup. Itu tidak membatalkan puasa. Adapun mencicip makanan tanpa ada uzur, hukumnya makruh. Ya, misalnya suami pulang kerja, ya istrinya lagi masak, iseng nyicipin, nah itu makruh hukumnya. Tapi kalau sampai ketelan, ya kalau sampai ketelan batal. Ya kalau cuma sekedar nyicip nggak ditelan, itu makruh tanpa uzur. Tapi kalau sampai ketelan, nah itu bisa membatalkan puasa. Jadi seperti itu.
Ya, hukum mencicipi makanan ya saat sedang berpuasa, kalau ada uzur itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Tapi kalau tanpa uzur maka hukumnya makruh. Ya, ingat di sini mencicipi tidak sampai menelan. Kalau sampai menelan sengaja ya batal. Mau dia karena uzur ataupun tanpa uzur. Iya. Iya. Iya, sama. Dia disunahkan tidak berlebihan. Jadi kalau kita hirupnya sampai kencang-kencang dan berpotensi masuk ke dalam tenggorokan, maka dapat membatalkan puasa. Kasusnya sama. Maksimal 3 kali. Istinsyak itu maksimal 3 kali. Karena lebih dari itu hukumnya makruh. Sehingga ketika pada istinsyak yang keempat itu gak sengaja air itu masuk ke tenggorokan, maka dapat membatalkan puasa kita. Kalau misalnya dalam puasa kita mandi gimana? Nggak masalah, nggak apa-apa. Posisi panas tidak? Iya, nggak apa-apa kita mandi ketika sedang berpuasa. Yang penting nggak ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Iya. Saya nanya Pak, ada 2 pertanyaan ya. Iya. Pertanyaan yang pertama adalah ketika mudik. Iya. Ini saya sendiri nih Pak. Mudik kan perjalanan bisa 1 harian di. Kan siang-siang kita makan tuh Pak, mes kan. Nah itu secukupnya atau cuma minum aja atau bagaimana tuh Pak? Kan malam nggak nyampe sampai siang loh. Ya, jadi bagi orang yang safarnya berangkatnya sebelum subuh, ya berangkatnya sebelum subuh, dia mendapat rukhsah boleh tidak berpuasa, ya boleh tidak puasa. Artinya ketika dia di siang Ramadan mau makan, silakan makan, nggak masalah. Yang penting makannya itu tidak di depan orang yang sedang puasa, nggak apa-apa. Di rest area ada yang puasa ada yang enggak loh. Nah kalau di rest area itu mayoritas musafir. Jadi yang puasa itu ya dia apa konsekuensinya? Ya, karena rest area ini kan tempatnya para musafir, jadi boleh-boleh saja untuk makan di rest area, nggak masalah. Masalah Pak ya? Iya nggak masalah. Itu kan kalau sebelum subuh, kalau setelah subuh Kalau setelah subuh, berangkatnya setelah subuh, maka dia wajib puasa dulu. Wajib puasa dulu. Adapun kalau nanti di tengah-tengah perjalanan dia nggak kuat, didapati adanya masyaqqah, maka dia boleh berbuka. Nah ini perbedaannya. Berangkat safar sebelum subuh dan setelah subuh. Kalau berangkatnya sebelum subuh, dia tidak wajib puasa hari itu. Dia boleh berbuka, kemudian nanti qadha setelah usai bulan Ramadan. Adapun bagi para musafir yang berangkatnya setelah subuh, setelah terbitnya fajar shadiq, maka dia wajib puasa. Berangkat safar dalam keadaan puasa. Nah, ketika nanti dia dapati ada masyaqqah, ada kesulitan di tengah-tengah jalan, ya kayak macet parah gitu ya. Terus pusing dia kalau nggak makan atau nggak ngopi gitu. Nah, maka dia boleh untuk berbuka. Gitu. Ya, itu perbedaannya. Apa sih yang melandasi perbedaan ini? Ya, yang melandasi perbedaan ini adalah khilafiyah kalangan usuli. Ya, kalangan ahli usul fikih itu mereka berbeda pendapat. Berbeda pendapat terhadap illat. Illat itu kan sebab. Sebab diperbolehkannya seseorang itu berbuka itu apa? Masyaqqah, ya kesulitan atau safar. Ini 2 hal yang berbeda ini. Kalau kita katakan sebab boleh berbuka itu masyaqqah, maka ya safar itu tidak menjadi tolak ukur. Jadi ketika dia safar, meskipun safarnya itu sampai 1000 km dan dia tidak merasakan ada masyaqqah selama safarnya, maka dia tidak boleh berbuka. Ya, dia tidak boleh berbuka karena apa? Dia mengambil alasan diperbolehkannya berbuka itu adalah masyaqqah, bukan safarnya. Adapun pendapat yang kedua, ya pendapat yang pertama tadi ini pendapat yang diambil oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi. Ya, pendapat yang pertama tadi adalah pendapat yang dipakai oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi yang menyatakan bahwasanya sebab boleh berbuka itu adalah masyaqqah, kesulitan, bukan safarnya. Nah, pendapat yang kedua adalah pendapat yang diambil oleh mayoritas ulama.
Ya, khususnya ulama 4 mazhab itu sepakat. Ya, dari madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali sepakat bahwasanya alasan boleh berbuka itu bukan masyaqqah tapi safar. Selama seseorang itu safar, ya, safar yang panjang yang sudah ditentukan yaitu sekitar 80 km. Ya, ini juga jaraknya diperdebatkan oleh para ulama. Ya. Mayoritas ulama Indonesia itu mengambil pendapat 80 km. Ada juga yang berpendapat 81 km. Ada yang berpendapat 82 km. Ada yang berpendapat 139 km. Dan ada juga yang berpendapat 144 km. Dan ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama 144 km, pendapat yang kedua 80 km. Tapi pendapat yang kedua inilah yang dipakai oleh mayoritas kiai dan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia. Bahkan di mayoritas Timur Tengah seperti itu. Nah, ini udah azan tapi kita lanjut sedikit ya. Kita lanjut sedikit. Tadi apa namanya? Perbedaannya ya. Kalau kita ambil alasan itu boleh berbuka safarnya selama kita ya di dalam safar, ya selama kita bersafar, meskipun kita tidak mendapati adanya masyaqqah, maka kita boleh berbuka. Contoh, dari sini sampai ke Bekasi itu berapa kilometer? 110 kilometer. Nah, dari sini ke Bekasi. Terus kita safar naik kereta. Berangkatnya sebelum subuh. Di situ kita tidak wajib puasa. Kita boleh berbuka. Kenapa? Karena ilat, yaitu alasan kita tidak berpuasa itu adalah safar. Ya. Sini sampai Bekasi itu sudah sampai jarak safar. Sehingga kita mendapatkan rukhsah musafir, yaitu boleh berbuka. Meskipun kita tidak dapati adanya masyaqqah. Emang dari sini ke Bekasi kan nggak ada masyaqqah, nggak ada kesulitan. Ya, yang naik kereta, yang naik mobil, ya, yang naik motor itu insya Allah nggak ada kesulitan. Ya, jadi pendapat yang kedua ini boleh ya, boleh dia berbuka meskipun tidak mendapat kesulitan karena ilatnya adalah safar. Ya, itu insya Allah nanti akan kita lanjut mungkin ya setelah sholat isya terkait dengan ilat, apa sih itu ilat, ya definisi ilat dan apa peran ilat itu dalam hukum. Ya, kita tutup dulu ya. Apa namanya, silakan di azan ya. Betul.